Adakah dalil yang menyatakan bahwa orang Islam, Muslim yang mencintai Al-Quran meskipun tidak hafal Al-Quran akan mendapatkan keutamaan mengajak ibu, bapa, istri dan anak-anaknya ke surga yang paling tinggi? Mohon pencerahannya. Tentunya menghafal Quran 30 juz itu suatu yang mulia dan terlalu banyak dalil menunjukkan akan hal tersebut, tapi tidak wajib. Tidak wajib. Oleh karenanya para sahabat juga mereka hafalannya bertingkat-tingkat. Tidak semuanya hafal Quran, tidak semuanya qari'ul Quran. Sehingga dalam suatu hadis seperti hadis Amr bin Salamah, waktu Nabi suruh jadi imam, dia paling masih kecil dan dia jadi imam karena dia hafalan yang paling banyak. Sahabat yang lain tidak banyak. Sehingga waktu itu sarungnya pendek. Waktu dia ruku kelihatan siang terlihat. Ya. Sehingga ibu-ibu protes. Ya, kata mereka kepada para jamaah bapak-bapak, tolong bilang tukang baca Quran kalian jangan sampai kelihatan anunya. Ya. Ya. Ini menunjukkan ternyata ada sebagian sahabat yang masih kecil hafal lebih banyak daripada yang apa? Yang dewasa. Ya. Kemudian juga seperti dalam waktu perang Uhud, Nabi menggali lubang, kemudian satu liang lahat, 2 orang, 3 orang. Nabi SAW bertanya, ayyuhuma aktsaru hifdzan li kitabillah. Siapa di antaranya yang paling banyak hafalan Qurannya? Tatkala si fulan qaddimuhu fil lahat. Kata Nabi, masukkan dia pertama kali dalam liang lahat. Berarti tidak semua sahabat hafal Quran. Dikarenanya menghafal Quran 30 juz tidak wajib. Yang bisa hafal alhamdulillah, tidak hafal juga tidak wajib bagi seorang. Yang penting seorang berusaha menghafal Al-Quran, berusaha menghafal semampunya, kemudian mengamalkan isi daripada Al-Quran. Apakah kalau dia tidak hafal Quran dia bisa membawa orang tuanya ke surga yang tinggi? Mungkin karena Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surat At-Tur, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Dan orang-orang yang beriman, kata Allah. Allah tidak mensyaratkan hafal Quran enggak hafal Quran. Allah hanya mengatakan dan orang-orang yang beriman. Kemudian diikuti oleh keturunan mereka yang juga beriman, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka anak-anak mereka akan diangkat sejajar dengan mereka di surga. Kata para ulama maksudnya apa? Dengan keberkahan orang tua, kalau ada anak mereka beriman, meskipun keimanan mereka tidak setara dengan orang tua, bisa diangkat derajatnya bersama dengan orang tua dalam satu derajat surga, dalam satu derajat surga. Kata Allah, "Wa ma alatnahum min amalihim min syai'." Untuk mengangkat anak-anak kepada derajat orang tua tidak perlu mengurangi derajat orang tua. Kalau kita pakai logika harusnya misalnya orang tua derajat 10, anak derajat 2. Untuk pindah ke derajat 5, orang tua turun. Pahalanya kasihkan anak-anak supaya anak-anak juga naik. Sehingga ketemu di derajat nomor 6 misalnya. Tapi kenyataannya tidak demikian. Kata Allah, wa ma'alatnahum min amalihim min syai'. Kami tidak mengurangi derajat orang tua sama sekali. Anak yang di derajat 2 dinaikkan ke derajat 10 bersama orang tua. Nah, kata para ahli tafsir, bahwasanya makna zurriyah bisa jadi keturunan, bisa jadi orang tua. Jadi zuriyah itu bisa artinya anak-anak, bisa jadi orang tua. Seperti firman Allah dalam surat Yasin ya, wa ayatul lahum anna hamalna zurriyatahum fil fulkil mashhun. Di antara tanda-tanda kebesaran kami mengangkut zurriyatahum, maksudnya nenek moyang mereka, yaitu Nabi Nuh alaihissalam di atas kapal ya. Berarti zurriyah bisa artinya juga apa? Orang tua. Berarti bisa jadi anak-anak di tingkat 10, orang tua di tingkat 2, dengan karunia Allah pemuliaan terhadap anak-anak ini akhirnya orang tua terangkat ke level 10 juga. Paham? Jadi antum, ya maksud saya, aset paling besar adalah anak-anak. Antum harus serius mendidik anak-anak antum ya. Semaksimal mungkin anak-anak berusaha menjadi orang-orang yang soleh. Harus lebih baik daripada kita. Kita sudah terlanjur qadarullah ya. kita dulu zaman tidak seperti zaman sekarang. Dulu enggak ada pengajian, enggak ada. Sekarang alhamdulillah sarana untuk belajar banyak, pondok juga banyak. Tinggal kita motivasi dengan cara yang bijak dalam didik anak-anak. Jangan juga maksa mereka berlebihan sehingga di luar daripada kemampuan mereka. Tapi intinya untuk mengangkat orang tua pada derajat yang tinggi tidak harus hafal Quran. Keimanan bisa diperoleh dengan banyak cara. Seorang bisa menjadi beriman dengan banyak solat malam, seorang bisa beriman dengan akhlak yang mulia, seorang bisa beriman dengan banyak bersedekah, seorang bisa beriman dengan hafal Quran, seorang bisa beriman dengan berdakwah, seorang bisa beriman dengan berbakti kepada orang tua, banyak.